Man, cut that stupid shit. Just say what you mean. Lu pro, menurut lu dinasti politik nggak apa-apa. Say it. Ya nggak ada. Ini human rights. Human rights. Dinasti politik salah atau tidak? Human rights. Say it. It's not the question, Ari Putra. Ini bukan. This is your talk show. This is not my question. Ini enggak. Ini sebagai warga negara. Lu deh jawab duluan. Gue nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sebagai warga negara nggak ada salah, Bang. For certain level nggak apa-apa. Itu citizen rights. Tapi lu tahu, ketika dinasti politik berada atau terjadi di kabupaten, di beberapa daerah tertentu, kenapa? Lu tahu? Ya, menurut lu? I'm asking you a question. Ya kan gue yang nanya. Gua lagi nanya lu. Apakah lu tahu dampak dari dinasti politik di sejumlah daerah di Indonesia? Ya, tahu pasti. Jawabannya itu, tahu pasti. Sirkulasinya ya. Betul. Lu tahu bahwa ketika itu terjadi ada indikasi yang begitu kuat, ada kejahatan yang berusaha ditutupin dengan memastikan tidak ada office yang berubah. Betul. Karena kalau office berubah, maka rak-rak bisa dibuka, dosa-dosa bisa terungkap. Jadi untuk menjaga supaya kejahatan ini tidak terungkap, orang yang jadi bagian dari keluarga ditaruh di situ lagi. Iya. Itu adalah yang dihasilkan dari politik dinasti. Tentu, semua orang juga boleh maju, tentu. MUI imbau umat Islam tak pilih pemimpin pendukung politik dinasti. Artinya, jangan pilih mereka. Siapa? Buat sahabat SC yang di Sumatera Utara, jangan pilih Bobi Nasution. Sahabat SC yang ada di Banten, jangan pilih Andra Soni. Sahabat SC yang di Jakarta, jangan pilih Ridwan Kamil. Yang di Jawa Barat, jangan pilih Deddy Mulyadi. Yang di Jawa Tengah, jangan pilih Ahmad Lutfi. Yang di Jawa Timur, jangan pilih Khofifah. Itu yang kita suratkan dari yang tersirat yang disampaikan oleh Ketua MUI. Kenapa? Karena mereka semua adalah pendukung politik dinastinya Mulyono alias Joko Widodo. Pak Mulyono itu semakin parah mainnya. Pak Jokowi maksudnya kan? Iya. Saya menerima kekalahan ini. Secara hukum saya sudah oke. Tapi sekarang sebagai warga negara, saya melihat kok seperti ini nih. Mainnya rusak bener nih. Alexander Marwata bilang bahwa Kaisang itu harusnya dipanggil. Tapi dibantah oleh seorang jubir. Nggak bisa katanya. Masa jubir mata atasannya? Ini kan berarti sudah ada kendali dari luar. Orang kayak gini harus dilawan kayak gini juga. Nggak bisa orang gila kamu lawannya dengan cara waras. Orang gila lawan dengan gila juga. Itulah tempo saya naikkan. Bagaimana dengan Anies Baswedan? Anies Baswedan sudah endorse ini di Jakarta, di Jawa Barat, di Jawa Timur. Alhamdulillah, tidak ada satupun dari yang diimbau dilarang oleh MUI. Ya, kita tahu Anies Baswedan sudah terang-terangan di Jakarta mendukung Pramono Anung, Rano Karno. Di Jawa Barat mendukung Saihu Ilham Habibie. Di Jawa Timur mendukung Luluk. Di Depok siapa lupa saya, ada beberapa yang sudah didukung juga oleh Anies Rashid Baswedan. Tuh, nak kabari semuanya. Pilihan jangan pernah berubah gara-gara pembagian apapun juga. Betul? Siap semua bekerja bersama? Siap? Angkat tangannya. Siap? Ayo, siap? Angkat tangannya. Kita berkumpul di sini karena kita ingin memastikan bahwa pemilihan gubernur berjalan dengan jujur adil. Ini King Purwa juga menyampaikan ya. Ini sama saja MUI mau bilang jangan pilih calon kepala daerah yang didukung Kim Plus dan Jokowi sekeluarga. Ya, tadi fotonya sudah kita lihat ya. Jangan pilih RK, Deddy, Lutfi, Khofifah, Bobi dan lain-lain. Video dari Pak Anies yang terbaru ada hari ini ya, dukungan kepada salah satu paslon. Tentu bukan ke Pramono Anung dan Rano Karno karena itu sudah. Kita lihat bagaimana respon
dari netizen. Blunder kah? Rasanya tidak ya, tidak blunder ya. Ini justru tepat ini. Inilah contoh dari rezim Jokowi yang sudah banyak menabrak aturan dalam berpolitik. Hampir semua boleh berpolitik. Maksudnya apa ya? Tanda-tanda bentar lagi MUI akan dibubarkan. Ada setuju MUI, berarti imbauan ini sama dengan fatwa ya? Beda. Imbauan dengan fatwa berbeda. Kalau fatwa itu sudah kualitasnya lebih kuat gitu. Jadi memang kita sarankan itu imbauan ini dinaikkan levelnya menjadi fatwa MUI gitu. Nah, inilah ya kurang lebih ya yang tadi ada di thumbnail juga. Ternakan Mulyono jangan dipilih yo. Mendekati hari pemungutan suara pilkada. Pemungutan suara pilkada serentak 27 November, MUI menyampaikan tausiah kebangsaannya. Ketua Umum MUI M. Anwar Iskandar, ini namanya ya, mengatakan memilih pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan kepemimpinan dan pemerintahan dalam rangka menjaga keberlangsungan agama dan kehidupan bersama. Jadi dia yang bilang jangan bawa-bawa agama. Itu dia liberal tuh. Dia mencoba memisahkan urusan dunia dengan agama. Oleh karena itu, keterlibatan umat Islam dalam pemilihan kepala daerah hukumnya wajib. Kata Anwar yang dikutip redaksi melalui keterangan tertulisnya hari ini. Umat Islam yang terlibat dalam proses pemilihan kepala daerah diimbau berpegang teguh pada ketentuan memilih didasarkan keimanan, ketakwaan kepada Allah. Jadi kalau mengaku Islam tapi Islamnya diragukan, malah lebih seperti yang kepercayaan gitu ya, kejawen atau misalkan Sunda Wiwitan. Nah ini tidak masuk kriteria ya. Siapa itu? Ya Deddy Mulyadi. Terus dilihat juga kejujurannya, amanah, kompetensi, dan integritas. Termasuk dari performance-nya. Hati-hati nih, jangan sampai memilih orang-orang yang kelakuannya bikin malu. Umat Islam juga tidak boleh menerima suap, politik uang, dan ikut dalam berbuat kecurangan, korupsi, oligarki, dinasti politik. Nah, ini masuk. Dan hal-hal yang terlarang secara syar'i. Ya, jadi kalau dia kelihatan dia didanai oligarki nih, yang tidak boleh lah. Dalam menggunakan hak pilihnya, umat Islam wajib menemukan pilihan calon pemimpin yang mampu mengemban tugas amar ma'ruf nahi mungkar yang beriman dan bertakwa. Meskipun beda pilihan, semua pihak dan komponen bangsa harus senantiasa dengan penuh kesadaran menjaga hubungan persaudaraan yang rukun antar sesama. Siap. Jadi tetap jangan pilih yang didukung Mulyono ya. Penyelenggara pemilu mulai dari KPU, Bawaslu, DKPP harus secara serius, profesional, dan berintegritas menyiapkan penyelenggaraan pemilu kepala daerah dengan prinsip langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan adil, serta meminimalisir potensi konflik baik secara vertikal dan horizontal. Ya ini masih oke lah kalau kita dengar dari Ketua MUI ya. Tapi kalau kita dengar dari Gibran kemarin, Bawaslu harus tegas dan jangan tebang pilih. Hey, kalau Bawaslu tegas dan tidak tebang pilih, Anda tidak akan terpilih jadi wapres, nak Gibran. Untuk pemerintah pusat dan daerah, khususnya aparat penegak hukum, diminta bersikap netral dengan menjaga harmoni dan kerukunan yang selama ini terbangun, sehingga terhindar dari munculnya konflik dan perpecahan bangsa. Amin. Mengajak masyarakat luas untuk berdoa memohon kedamaian, stabilitas, dan persatuan nasional jelang, selama, dan pasca pemilihan pilkada, serta memohon petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menghasilkan pemimpin yang mampu mewujudkan keadilan, kesejahteraan, kemakmuran, dan kebahagiaan bagi segenap bangsa Indonesia. Berat itu loh, berat. Makanya kita harus bantu ya. Bantu mengingatkan, menggemakan suara rakyat kan. Harus begitu. Gaungkan terus Garuda Biru, tolak PPN 12%. Sepakat. We stand with Saidido, sepakat. Walaupun tidak berkaitan dengan tema ini, sama-sama harus terus kita suarakan. Prabowo tegak lurus Jokowi. Karena Prabowo bilang guru politiknya Jokowi. Jadi gimana Jokowi katanya? We stand UBN UAT. UBN itu Ustadz Bahtiar Nasir barangkali ya. UAT Ustadz Alfian Tanjung kayaknya. Iya, Samina Watona. Gaungkan terus, oke.
Siap, lanjutkan. Nah, jangan pilih yang didukung Jokowi. Jangan pilih yang didukung Gibran. Mudahnya gitu saja ya.